Di beberapa artikel menyebutkan bahwa penyakit ini lebih banyak menyerang kaum wanita dan juga kaum rebahan. Perempuan itu memang risiko lebih tinggi dibanding laki-laki untuk jadi varises. Berarti benar ya, Dok? Betul, memang. Mungkin yang obesitas tadi termasuk yang kaum rebahan tadi, betul nggak, Dok? Nah, kalau cuma rebahan aja, nah kurang aktivitas, ya itu juga kurang bagus. Halo sobatku, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Di episode kali ini kita akan membahas satu topik penyakit yang menarik. Di beberapa artikel menyebutkan bahwa penyakit ini lebih banyak menyerang kaum wanita dan juga kaum rebahan. Benar atau tidak? Yuk kita tanya langsung kepada ahlinya. Saat ini saya sudah ditemani oleh Dr. Christoforus Rakadian, spesialis bedah torak kardiovaskular, magister kedokteran klinik. Dokter Raka, apa kabar, Dok? Baik. Sehat ya, Dok? Sehat. Dokter Raka mungkin bisa perkenalan sedikit, Dok, buat para sobatku sekalian. Silahkan, Dok. Ya, selamat pagi sobatku sekalian. Jadi saya Dr. Rakadian, spesialis bedah torak kardiak dan vaskular. Ini saya sudah bergabung di Solo Baru sejak 2 tahunan ini ya. Jadi memang terhitungnya baru, tapi sudah cukup lama sebetulnya karena dulu sama di sini juga. Dulu saya sekolah S1-nya di sini, di Solo juga dari UNS, kemudian saya melanjutkan untuk pendidikan spesialis di Surabaya di Erlangga. Nah, Dokter Aka, kali ini kita akan membahas tentang varises di kaki, Dok. Nah, biasanya nih yang sering mengeluhkan kondisi varises di kaki ini adalah kaum perempuan ya, Dok, karena memang sangat mengganggu penampilan, terutama saat pakai rok pendek mungkin, pakai celana pendek, atau mungkin juga membuat orang ini jadi nggak pede ya, Dok, saat difoto gitu. Nah, sebetulnya varises ini apa sih, Dok? Kondisinya seperti apa? Kemudian faktor-faktor apa yang bisa menyebabkan timbulnya varises? Ya, jadi varises ini sebetulnya memang kelainan di pembuluh darah. Bisa bawaan, tapi juga kebanyakan sih memang didapat. Artinya setelah pasien usia dewasa itu mulai muncul varisesnya. Jadi sebetulnya varises ini apa? Varises ini adalah gangguan di pembuluh darah vena. Jadi pembuluh darah itu secara umum ada dua ya, arteri dan vena. Arteri itu yang membawa darah dari jantung ke tangan, kaki, ke kita istilahnya ke tepi ya, ke tangan dan kaki, ke otak, ke semuanya ya. Dan vena ini yang membalikan dari tepi tadi ke tangan, kaki, jantung, kepala, kembali ke jantung supaya nanti dipompa untuk diputar lagi. Nah, varises ini yang vena yang bermasalah. Venanya kenapa? Jadi kalau bedanya yang utama antara arteri dan vena ini, di vena ini ada katupnya. Nah, kalau varises ini katupnya rusak. Jadi efeknya apa? Setelah katupnya rusak, dia jadi melebar, memanjang, berkelok-kelok. Ya, itu yang kita lihat namanya varises. Gitu. Jadi biasanya lebih timbul gitu ya, Dok, pembuluh darahnya jadi menonjol di permukaan kulit ya, Dok. Dan memang yang paling sering terjadi di tungkai bawah ya, Dok. Ya. Jadi karena yang tungkai atau kaki ini kan untuk vena dia bekerja, dia harus membalikan dari tepi ke jantung tadi. Kaki ini kan di bawah, jadi darah ini kan juga cairan, jadi dia harus melawan gravitasi untuk membalikan dari kaki ke jantung lagi. Nah, makanya di kaki ini lebih sering terjadi varises, makanya nggak pernah dengar varises di tangan kan ya, atau di tempat lain karena nggak masalah, tangan selalu bergerak, diangkat sedikit dia udah membantu untuk mengembalikan dari tepi ke jantung. Sedangkan di kaki nggak bisa. Gitu. Kaki kan dari bawah emang harus tegak lurus melawan gravitasi, jadi memang lebih berat kerjanya. Gitu. Kemudian faktor-faktor penyebabnya nih, Dok, apa sih, Dok, yang bisa menimbulkan tadi gangguan fungsi katup gitu ya, Dok? Ya, jadi faktor-faktor risikonya cukup banyak. Yang pertama yang jelas usia ya. Jadi semakin usianya bertambah itu akan semakin besar resikonya. Kenapa? Karena usia bertambah itu otomatis elastisitas dari pembuluh darahnya juga semakin menurun.
kemudian istilah pemakaian ada wear and tear, jadi dengan pemakaian berulang terus menerus dengan usia bertambah makin lama katupnya ini juga nggak bagus. Kadang saya istilahkan katup ini seperti pintu. Kalau pintu itu dia bisa buka tutup, dia bagus kan, waktu nutup dia rapat, nggak akan ada yang bisa orang lewat. Tapi kalau dia udah 10 tahun, 50 tahun, mungkin hampir 70 tahun ke atas kan dipakai buka tutup lama-lama kan juga rusak. Nah itu mulai bocor gitu usia. Kemudian yang lain adalah jenis kelamin juga tadi sudah disampaikan ya, kalau perempuan itu memang risiko lebih tinggi dibanding laki-laki untuk jadi varises. Berarti benar ya dok? Betul, memang yang jelas beda dengan laki-laki adalah hormonal. Jadi di perempuan kan ada hormonal, tiap bulan juga ada siklus menstruasi, ada waktu hamil juga itu hormon berubah banyak sekali. Itu juga mempengaruhi dari elastisitas dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi lebih risiko untuk jadi varises tadi, karena hormon-hormon itu kebanyakan bikin lebih rileks, jadi lebih longgar. Nah longgar otomatis kan katup ibarat pintu kan ada pinggirnya ya. Kalau pinggirnya ini lebar, otomatis pintunya juga renggang kan ya, jadi lebih risiko juga untuk terjadi itu varises. Kemudian faktor risiko yang lain, kehamilan juga itu masih masuk ke perempuan lagi ya. Tapi itu kehamilan banyak pasien saya yang memang setelah kehamilan muncul tuh varisesnya. Jadi pemicu utamanya kehamilannya, banyak setelah kehamilan terus mulai muncul makin besar. Anak pertama mungkin tidak begitu, anak kedua mulai, anak ketiga mulai tambah kelihatan. Karena kehamilan ini selain hormonal tadi yang pertama, ada juga waktu mengandung kan ada janin anaknya yang di dalam perut, itu otomatis tekanan di dalam rongga perut juga lebih tinggi. Artinya tadi kembali ke awal bahwa varises ini karena vena yang harus mengembalikan darah dari kaki ke jantung melawan gravitasi, tambah lagi harus melawan tekanan dari rongga perut yang sudah ada janin, dan tambah biasa berat badan juga naik juga ya gitu. Jadi lebih berat lagi dan risiko untuk jadi varises lebih tinggi pada kehamilan. Terus yang lain adalah biasanya itu masih nyambung tadi, obesitas juga, kegemukan. Hampir sama dengan kehamilan, cuman kalau kehamilan kan itu normal ya kehamilan ya, dan itu ada siklusnya. Artinya setelah pasien hamil, setelah melahirkan sudah bisa balik lagi, tekanan dalam perut turun, tidak ada masalah, bisa membaik. Kalau obesitas kan dia kan menetap seperti itu selama tidak ada perubahan diet, gaya lifestyle sama olahraga, akan tetap seperti itu dan ada kemungkinan semakin berat. Nah itu juga sama prinsipnya, pembuluh darah vena yang harus mengembalikan darah itu juga akan lebih berat kerjanya untuk melawan gravitasi, dan risiko untuk terjadi kebocoran katanya makin tinggi. Gitu. Mungkin yang obesitas tadi termasuk yang kaum rebahan tadi, betul nggak dok? Nah, kalau kaum rebahannya rajin olahraga mungkin aman ya, tapi kalau kaum rebahannya murni rebahan, risiko juga ke sana gitu. Jadi karena mager atau suka rebahan, kemudian aktivitas fisiknya kurang, maka efeknya bisa timbul overweight atau obesitas yang akhirnya bisa meningkatkan risiko terjadinya varises di kaki gitu ya dok. Iya, bisa juga. Jadi sebenarnya bukan secara langsung para kaum rebahan ini otomatis akan jadi varises, sebenarnya enggak ya dok. Ya, kalau nanti kalau rebahan kalau mau defend kan saya rebahan kan berbaring kakinya kan datar, nggak ngelawan gravitasi ya, betul itu membantu betul. Jadi posisi kaki yang datar nggak tegak lurus kayak kita berdiri itu membantu betul kan, aliran darahnya nggak harus melawan gravitasi lagi ya, tapi kalau cuma rebahan aja, nah kurang aktivitas ya itu juga kurang bagus. Baik. Dokter Aka, mungkin ada beberapa, saya nggak tahu nih, mitos atau fakta myth or fact yang di masyarakat gitu dok. Yang pertama yang mungkin seringkali para wanita ini jadi bertanya-tanya juga dok, penggunaan high heels nih dok, gimana dok? Terutama untuk yang memang butuh ditunjang tingginya ya dok, bukan curhat sih dok. Nah kalau high heels sih gimana dok? High heels ini juga risiko juga, faktor risiko. Jadi kalau perempuan dengan high heels biasanya kan posisinya agak seperti jinjit gitu ya. Nah, kalau jinjit otomatis kan ototnya di betis itu kan kontraksi terus. Nah tadi balik lagi ke prinsip ini tadi, karena dia kan dari kaki untuk ke jantung, kembalikan darah dari kaki ke jantung, dia harus melakukan gravitasi. Biasanya yang membantu ini adalah kontraksi otot.
Jadi kalau kita bergerak jalan itu kontraksi di otot kaki itu membantu supaya aliran darah balik dari kaki ke jantung lebih mudah, lebih lancar lah gitu lah. Kalau kita pakai high heels kan otomatis betisnya kan kontraksi terus, jadi otomatis kan jarang apa namanya kontraksinya, kecuali kalau dipakai untuk jalan. Tapi setahu saya mungkin kalau untuk jalan pun juga terasa ya kontraksinya juga lebih ya, kan cuma lurus gitu aja. Betul. Ya betul. Dan kita kalau pola jalan normal kan nggak seperti itu ya, artinya ada beda dengan jalan yang normal, otomatis akan meningkatkan risiko untuk jadi varises. Terus untuk apa namanya, kadang yang dengan high heels kan juga sering berdiri lama juga. Betul. Itu berdiri lama pun tanpa high heels juga meningkatkan risiko varises, apalagi dengan high heels akan lebih tinggi risikonya gitu. Berarti yang berdiri lama itu memang benar juga risiko juga. Itu kan sering ditanyakan juga nih dok, apakah betul sih pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan kita berdiri dalam jangka panjang itu juga bisa menimbulkan selain varises. Berdiri, duduk juga, berdiri lama, duduk lama, intinya kurang pergerakan dari kaki. Karena tadi pergerakan dari kaki, kontraksi otot itu membantu untuk darah kembali dari kaki ke jantung lagi gitu. Baik. Nah, ini tadi sudah banyak dijelaskan nih sobatku oleh Dokter Aka beberapa faktor penyebab yang bisa menimbulkan varises di kaki ya dok. Kemudian kalau kita lihat berikutnya nih dok, setelah terjadi varises itu kadang-kadang kan kalau masih kayak tadi Dokter Aka bilang mungkin kehamilan yang awal sebenarnya sudah ada tapi belum terlalu berasa ya dok, atau belum terlalu terlihat juga. Gejala-gejala varises ini bisa nggak sih dok diketahui lebih awal gitu dok? Bisa, jadi memang mungkin terkait bukan mitos persepsi yang terbentuk di masyarakat bahwa varises ini kosmetik, jadi bukan penyakit. Jadi lah itu agak susah. Jadi karena dianggap suatu kosmetik, jadi kalau ada varises harus nggak apa-apa. Itu bukan penyakit, itu hanya kosmetik ya. Padahal sebetulnya kalau kita diamkan terus-menerus itu bisa jadi penyakit juga yang cukup bahaya juga, dan efeknya juga cukup berat, bisa sampai luka juga. Jadi kalau yang masih awal, jadi kita ada stage-nya. Jadi kita pakai kriteria CEAP kalau kita untuk mendiagnosis secara kedokteran ya. Dan itu dari C0 sampai C6. C0 itu yang sehat, tidak ada masalah ya. C1 itu sudah mulai ada pelebaran tapi kecil, baru pelebaran pembuluh darah kecil-kecil, jadi kayak kecil-kecil banget, itu nggak ada masalah. Dan itu kalau secara kasat mata nggak terlihat juga atau bisa gimana? Biasanya belum terlihat ya, jadi cuman kecil-kecil aja, itu belum. Kadang kalau di pembuluh darah yang di permukaan, yang tepi, yang memang kadang ada yang agak kulitnya tipis ya, jadi jadi memang kelihatan pembuluh darahnya sedikit-sedikit, nah itu bisa kelihatan. Tapi kalau yang mungkin warna kulitnya agak gelap, biasa nggak begitu kelihatan kalau yang C1 ini. Kemudian C2 ini udah mulai ada pelebaran pembuluh darahnya. Nah, karena pelebaran pembuluh darahnya udah mulai lebih besar daripada yang pertama, itu kadang mulai ada keluhan gitu. Semakin dia besar, mulai berkelok-kelok, mulai makin besar, baru mulai ada keluhan. Selain secara kosmetik dipandang kurang enak juga. Itu masuk ke C3. Karena C3 tadi selain pembuluh darahnya udah mulai tadi ya, jadi varises itu bukan cuma membesar aja ya. Kalau membesar aja nanti orang yang fitness, binaragawan itu pembuluh darah besar itu bukan varises ya. Jadi pembuluh darahnya tangan atau kaki, olahragawan, binaragawan, fitness besar-besar itu bukan varises, itu pelebaran pembuluh darah normal ya. Jadi itu seperti yang C2 posisinya, tapi bukan karena katupnya rusak, memang dia normal seperti itu. Tapi kalau varises karena ada kerusakan katupnya sehingga dia membesar jadi C2 atau ke C3. Dan yang C3 ini khas bahwa dia selain panjang, melebar, berkelok-kelok. Nah, kalau orang yang fitness kan enggak, kecuali yang ekstrim ya. Kalau yang pakai sampai besar sekali ototnya, muscle-nya, baginya besar sekali, bisa sampai seperti itu. Tapi kalau ini orangnya biasa, enggak berotot macam-macam, tapi pembuluh darahnya tadi melebar, panjang, berkelok-kelok, dan biasanya C3 udah mulai bengkak juga. Nah, C3 ini mulai ada keluhan. Gitu, mulai kemeng, biasanya mungkin keluhan kok agak kemeng-kemeng, nggak enak buat jalan, nanti duduk itu lebih enak, kakinya diluruskan tadi lebih enak. Iya, karena aliran darahnya lebih lancar, kemengnya berkurang gitu. Kemudian kalau didiamkan lagi, jalan lagi ke C4 tuh mulai berubah warna.
karena sudah saking lama dan banyaknya mulai dia kan mengendap ya di bawah ya, jadi mulai darahnya jadi ngumpul gitu ya dok, karena nggak bisa lancar. Sebagian darah yang ngumpul itu bisa keluar dari pembuluh darah, dia jadi berubah warna agak ke seperti kuning coklat gitu kadang biasanya. Itu mulai masuk C4. Sedangkan kalau didiamkan terus bisa C5 dan C6 ini luka. C5 ini luka udah sembuh, C6 ini lukanya masih belum sembuh karena saking beratnya. Gitu. Nah, kalau sudah kadang yang sampai ke saya itu sudah C3, 4, bahkan 5, 6 juga ada, karena tadi mungkin di awal dipikirnya ini varises kan bukan penyakit ya, kosmetik ya udah nggak usah berobat, ngapain berobat, ini bukan penyakit ya, padahal kalau didiamkan enggak. Tapi kalau masih kecil-kecil memang bisa kosmetik, tapi kalau begitu semakin berat kok mulai tadi ya, begitu masuk C3 itu harus segera periksa. C3 tadi yang mulai membesar, mulai berkelok-kelok, itu harus mulai segera diperiksa, mulai bengkak kakinya. Nah, bengkak ini penyebabnya banyak, salah satunya bisa dari varises. Oh, gitu. Jadi bengkaknya malah bengkak di kaki juga kaki ya dok? Kan yang bermasalah kakinya, cuman bukan hanya yang di sekitar varisesnya? Enggak, mesti tergantung. Jadi bengkaknya juga beda-beda, bengkaknya untuk di mungkin istilahnya kita keudem ya, bukan ke bengkak yang besar seperti bengkaknya DVT, bengkaknya albumin yang kurang, protein yang kurang, itu beda lagi. Gitu, enggak sebesar itu, cuman lebih kemeng. Yang jelas kemengnya tadi dan akan kerasa tetap beda mungkin ya dok antara kaki kanan dan kaki kiri gitu ya. Kadang-kadang kan bengkaknya meskipun nggak banget, tapi kita bisa sadar nih bahwa kayaknya kok kaki yang beda, sebelah kanan lebih gede dikit gitu ya dok dibanding yang sebelah sakit kiri. Kok lebih gede gitu. Jadi untuk screening pasien-pasien varises ini, selain pasien-pasien dengan faktor risiko yang tadi sudah kita bahas di depan ya, jadi pasien-pasien dengan sakit jantung itu ternyata juga ada cukup besar yang mengalami gangguan varises juga. Dari penelitian itu ada sekitar 30-40% pasien yang dengan sakit jantung itu juga mengalami varises, karena pasien dengan sakit jantung ini kan kembali tadi ya, kan memang problemnya dari varises ini darahnya harus kembali ke jantung. Kalau yang tadi awalnya karena pembuluh darahnya bermasalah, tapi kalau pada gagal jantung ini ibarat pompanya. Kalau pompanya ini nggak kuat, otomatis dia akan untuk mengembalikan dari kaki kembali ke jantung juga akan terhambat. Akhirnya apa? Dia akan mengendap juga di kaki. Nah, mengendap ini juga bisa menimbulkan varises, gangguan di katupnya. Ujung-ujungnya jadi varises juga. Gitu. Jadi untuk beberapa pasien yang dengan sakit jantung ada juga faktor resikonya ke varises, dan jika di screening mungkin akan lebih tahu ya, lebih jelas ya, oh ini benar nggak ada varisesnya, itu dengan screening ini bisa lebih jelas nanti. Nah, kalau tadi bicara tentang kosmetik tadi dok, sebetulnya kan berarti tidak hanya kaum wanita yang bisa kena varises ya dok? Iya, memang ada penelitian yang menyebutkan juga bahwa penderita varises ini ternyata 81,3%-nya memang kaum perempuan ya dok? Ya mungkin tadi ya karena memang yang dijelaskan dokter akan karena pengaruh hormonal juga pengaruh, kehamilan, kemudian juga mungkin penggunaan high heels. Kalau cowok kan jarang pakai high heels ya dok? Dok ternyata pernah pakai dok? Oh nggak pernah ya? Itu kembali ke tahun berapa itu? Waktu zaman di Prancis kan pakai high heels kan cowok zaman dulu ya dok? Tapi sekarang kan enggak ya? Iya. Nah berarti mungkin para kaum cowok nih dok, mungkin juga bisa lebih aware ya dok, kalau ada mulai keluhan-keluhan yang tadi dokter Aka sampaikan, mulai kemeng-kemeng, berasa ada pembuluh darahnya yang mungkin lebih lebar, lebih menonjol di kaki, bisa juga segera periksa supaya nggak terlambat ya dok. Oke, dokter Aka mungkin menyambung yang tadi juga nih dok, sebenarnya tindakan atau pengobatan apa sih yang bisa dilakukan untuk varises ini dok? Ya, jadi pengobatan varises ini tergantung dari derajatnya juga ya. Kalau masih yang kecil tadi yang masih 0 atau 1 sih kadang belum, kita bisa dengan obat-obatan minum aja. Jadi untuk membantu supaya katupnya ini tidak semakin parah. Tapi kalau sudah mulai berlanjut terus ke C2, C3 di mana sudah dengan pengobatan tidak ada hasil yang baik, ya memang harus sampai ke operasi gitu. Kalau untuk yang 1-2 itu kadang masih bisa dengan suntik juga ya, jadi suntik untuk kita nutup
pembuluh darah yang biasa kan yang kelihatan di permukaan kulit nih. Kalau yang masih 1-2 kan yang di dalam nggak akan kelihatan, nggak ada, kadang keluhan juga minimal juga ya. Jadi nggak akan sadar kalau ada pelebaran yang di kecil-kecil di dalam. Tapi kalau di permukaan yang di tipis-tipis permukaan kulit mulai kelihatan, nah itu biasa udah ada mulai, ini kenapa ya, ini jangan-jangan varises ya, bisa itu disuntik juga supaya pembuluh darahnya nutup hilang nanti gitu. Tapi kalau yang sudah besar, sudah mulai C3 ke C4 ke atas, itu kita harus operasi supaya jadi ada pembuluh darah utamanya yang mengisi ke pembuluh darah kecil-kecil supaya tidak mengisi terus. Ya, biasanya kalau sudah lanjut ke C3 4 ke atas, memang pembuluh darah yang utamanya itu sudah bermasalah, jadi memang katupnya itu sudah tidak bagus. Jadi harus diambil supaya tadi tidak berlanjut mengisi ke yang kecil-kecil, yang lainnya nggak semakin banyak gitu. Iya dok, berarti sebenarnya tindakan atau pengobatannya bisa dilakukan dari derajat yang ringan ya dok, tidak menunggu sampai derajat berat betul, nih, malah semakin dini diketahui semakin cepat bisa diobati gitu betul. Ya dok. Nah mungkin untuk screening nih dok, bisa nggak sih dok? Bisa. Jadi, atau kapan kita perlu melakukan screening ini? Jadi kalau pas mungkin sudah ada tanda-tanda yang C1 udah ketahuan nih, gimana dok? Ya, jadi ya memang mungkin kita screening agak belum seperti belum umum ya screening untuk varises kita periksa. Tapi sebetulnya kalau kita tahu lebih awal, itu akan lebih baik hasilnya untuk ke pasien juga. Artinya kalau datang sudah C5, C6 sudah, itu kan selain pasien sendiri sudah merasakan nyeri. Kalau C5, 6 bisa sampai nyeri ya. Kalau tadi C3, C4 mungkin masih kemeng-kemeng aja ya. C4, 5, 6 ke atas itu sudah mesti nyeri itu karena ada luka juga, apalagi udah ada luka pasti. Juga nanti repot untuk merawat lukanya, tidak sembuh-sembuh karena luka dari varises ini bisa dibilang istilahnya non-healing ulcer, jadi luka yang tidak bisa sembuh. Nah, karena problemnya bukan di lukanya sebetulnya, problemnya di venanya. Jadi selama venanya atau varisesnya ini nggak diatasi, lukanya nggak akan sembuh. Ada pasien bisa sembuh kering, tapi nanti kumat lagi, sembuh kumat lagi, karena sumber awalnya nggak diatasi. Beda dengan luka yang karena infeksi, karena cedera, trauma, itu sembuh, nggak ada masalah gitu. Jadi kembali ke tadi ya, screening ini penting supaya nggak berlanjut sampai ke stadium yang berat. Kalau kapan harus screening? Kalau ada keluhan, atau kalau memang mulai kelihatan ada pelebaran pembuluh darah, bisa mulai dicek apakah ada varises enggak, yang betul varises atau memang pelebaran pembuluh darah yang lain gitu. Kemudian kalau untuk sudah mulai masuk C3 tadi ya, C3 itu yang sudah mulai membesar, sudah hampir pasti sih ini kemungkinan besar varises. Nah itu semakin awal periksa, semakin baik untuk kita terapi, semakin baik hasilnya untuk pasien. Karena sekarang pun untuk teknologi juga sudah maju ya, jadi untuk operasi nggak harus dengan operasi terbuka. Jadi dulu kan memang cuma ada operasi terbuka, jadi diambil pembuluh darahnya. Sekarang pun masih ada, tapi lebih ke yang sudah derajatnya berat-berat, yang sudah diameter venanya kalau diukur tuh sudah di atas 1 cm, itu lebih baik diambil. Bisa sih dengan, jadi sekarang ada teknologi namanya laser, jadi bisa lebih lebih minimal untuk nyeri dan tanpa sayatan juga untuk mengobati varisesnya. Itu kalau masih di bawah 1 cm lebih bagus. Nah, makanya untuk perlunya screening supaya kalau datangnya lebih awal, kita bisa terapi dengan laser bisa lebih enak. Selain lebih bagus hasilnya, untuk hasil memang tidak beda jauh antara operasi dengan laser, cuman kenyamanan beda kan karena nggak ada sayatannya ya, jadi lebih cepat pulih juga, lebih nyaman ke pasien. Dan karena masih awal, biasa belum ada komplikasi yang lain, otomatis akan lebih baik juga untuk kedepannya ke pasien itu. Oke, baik dok. Jadi memang pengobatannya sendiri tadi ada gradingnya juga ya dok, betul, berdasar dengan derajat beratnya varisesnya sendiri ya dok. Jadi memang dari yang tindakannya juga dari yang ringan sampai mungkin yang berat tadi memang harus dilakukan tindakan bedah gitu. Betul. Ya dok. Oke, dokter Akam mungkin tadi kalau sudah dijelaskan kalau yang sudah derajat berat ini sampai terjadi luka gitu ya dok. Komplikasi lain yang ditakutkan dari varises ini ada lagi nggak sih dok?
kalau sampai tidak tertangani dengan baik gitu? Ya, jadi yang pasti adalah luka tadi ya, karena itu darah yang mengendap di kaki lama-lama akan bikin luka di kaki yang bawah tadi. Biasanya itu di sekitar di atasnya mata kaki, di sisi dalam kaki. Tempatnya sih selalu di situ, sering di situ. Tapi kalau misal komplikasi yang lain, bisa jadi ada sumbatan juga di pembuluh darah vena yang lain, jadi bikin bengkak tadi itu. Paling hanya itu sih. Kalau sudah sampai luka, komplikasi lain bisa jadi infeksi. Jadi yang awalnya luka, jadi kan bukan luka karena tadi ya, bukan luka karena trauma, bukan karena infeksi, tapi sebenarnya karena varises ini luka. Harusnya kan nggak ada kuman yang bikin luka ya, cuman karena dia luka, otomatis kan membuka pertahanan kulit untuk supaya nggak dimasukin kuman. Artinya kuman-kuman bisa masuk kalau perawatannya kurang bagus, di rumah hygiene-nya juga kurang bagus. Kondisinya pas nggak bagus, misalnya dengan diabetes, dengan daya tahan tubuh yang rendah mungkin, usia yang tua, itu akan memperberat lukanya. Jadi memperberat luka yang harusnya nggak terinfeksi bisa terinfeksi. Jadi pasien bisa terinfeksi, bisa sel darah putihnya naik, demam-demam gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih mungkin Dokter Aka. Tipsnya dok, supaya tidak terjadi varises di kaki gimana dok? Ya, jadi kembali ke awal tadi ya, jadi prinsipnya kenapa terjadi varises? Varises tadi kan karena gangguan katupnya, karena terlalu banyak usaha yang diperlukan untuk membalikan darah dari kaki ke jantung. Nah, dan yang membantu sebetulnya adalah pergerakan tadi, kontraksi dari otot. Jadi kita kembali ke situ lagi supaya nggak terjadi varises, ya kita mengurangi faktor risikonya. Tadi obesitas harus dikurangi. Kalau berdiri lama, pemakaian high heels. Kalau saya pernah dengar tidak salah itu high heels cuma sekitar 3 cm, itu ada yang cukup aman ya ketinggiannya. Coba nanti kalau ada yang lebih tahu detailnya ya. Tapi kalau yang lebih tinggi dari itu biasanya risiko untuk terjadi varises, karena mungkin yang nggak di bawah sekitar 3 cm kan nggak terlalu tinggi ya, mungkin jadi pergerakan kita waktu jalan pun kontraksi otot masih ada, jadi masih oke ya. Kemudian kalau yang kerjanya memang mengharuskan berdiri lama atau duduk lama di depan kantor, di depan komputer harus ngetik duduk, ya kasih waktu lah mungkin sekitar setengah jam atau setelah 1 jam duduk itu harus berdiri, jalan, nanti duduk lagi, lanjut lagi, kan juga sekalian istirahat ya biar tidak terlalu mata juga terlalu sepaneng kerja ya. Kemudian bisa pakai stocking kalau memang ada faktor resiko ya. Stocking kompresi itu juga bisa membantu. Jadi stocking kompresi itu membantu supaya dia mengkompres supaya nggak terjadi endapan di pembuluh darah vena karena sudah ada faktor resiko. Tapi kalau nggak ada belum perlu. Olahraga penting ya. Jadi olahraga itu banyak manfaatnya. Salah satunya ke varises ini. Selain menyehatkan bagian tubuh yang lain. Gitu. Ada nggak dok jenis olahraga tertentu nih yang dianjurkan dok? Mungkin untuk yang tadi varisesnya masih derajat ringan gitu, bisa nggak mencegah supaya tidak berlanjut? Ya, kalau yang khusus sepertinya saya belum pernah nyari sih ya untuk khusus varises ya. Tapi yang jelas yang banyak pergerakan di kaki tadi ya, membantu pergerakan kontraksi otot di kaki lebih lancar itu lebih bisa membantu. Maksudnya dibandingkan misalnya cuman kayak fitness yang cuman angkat barbel itu kan kurang, barbel kan lebih ke tangan atau lebih ke kaki, bagian tubuh bagian atas ya, gitu. Secara umum membantu kok. Olahraga nggak ada yang khusus ya, artinya untuk secara umum lari terus yang penting jangan terlalu over untuk exercise ya, jadi gitu. Iya. Memperhatikan kapasitas tubuh masing-masing juga ya dok. Betul. Tapi memang exercise ini dilakukannya secara rutin ya dok. Ya, sebaiknya ada rutin. Saran dok seminggu berapa kali gitu dok? Kalau saya pernah baca tuh dari WHO sekitar 2 kali ya, 2 atau 3 kali ya, sekitar situ. Jadi ada, yang penting harus ada rutin. Intinya rutin. Soalnya kadang kalau kita nggak rutin itu ya pas moodnya kayak kurang, kok hujan ya, kok mendung ya. Nah, itu biasanya ya nggak terlalu banyak efeknya juga, lebih bagus kalau rutin, jadi bisa terjaga.
Iya, Gitu. jadi harus dilakukan secara teratur, bukan periodik gitu ya Iya, dok. Kalau pas betul. rajin tiap hari olahraga, Iya. minggu depannya pas lagi males terus Iya. jadi kaum mager tadi. Iya. Nggak boleh ya Gitu. dok, berarti memang harus olahraga ini dilakukan secara rutin. Nah mungkin bagi yang orang-orang yang usia lanjut, berenang ini juga Bisa, bagus ya dok, bisa, sepertinya bagus. ya, karena Bisa. pergerakannya juga seluruh tubuh ya dok kalau Betul. berenang. Iya. Mungkin kalau yang sudah agak kurang kuat untuk aktivitas fisik, misal mungkin banyak aktivitasnya memang duduk apa tiduran di karena udah usia ya, karena kondisi fisik, mungkin kalau pas duduk bisa juga kakinya agak diangkat lurus gitu, jadi supaya enggak apa melawan gravitasi aja. Kalau nekuk kan otomatis melawan gravitasi yang sebagian ya dari apa telapak kaki sampai ke lutut kan masih melawan gravitasi ya, tapi kalau diluruskan kan otomatis itu membantu supaya lebih lancar aliran darahnya. Itu juga bisa beberapa tips. Kalau pas tidur mungkin juga agak diganjel ke atas sedikit, jadi lebih miring ke atas, jadi lebih diangkat sedikit. Nah di Itu kaki yang boleh sakit ya, aja dok, bisa, berarti? nggak apa-apa. Itu membantu lebih lancar aliran baliknya ke ke jantung gitu. Diganjelnya berapa senti nih dok kira-kira? Cukup Biasa satu bantal atau ya, gimana? kita patokan sekitar 30-an derajat, 30-an 30 derajat, jadi ya, ya. sekitar berapa ya, sepertiganya dari siku-siku itu ya. Ya. Gitu, jadi nggak ada masalah sih, kan kadang apa ganjelnya lorot atau jatuh atau kempes ya, yang penting ada ganjelnya mending, lebih baik daripada kalau nggak diganjel. Iya, baik. Oke, Dokter Aka terima kasih banyak dok. Yuk, sama-sama. Penjelasannya sangat detail. Nah, bagi para sobatku nih yang kebetulan mengalami gejala-gejala varises, nanti bisa langsung berkonsultasi lebih lanjut. Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru juga menyediakan layanan pengobatan untuk varises, mulai dari yang tindakan dengan metode konvensional sampai dengan metode modern menggunakan laser yang sering kita sebut dengan EVLA. EVLA sendiri memiliki beberapa keunggulan ya Dokter Aka, seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dokter Aka. Yang pertama, tindakannya minimal invasif. Kemudian yang kedua, resiko tindakannya juga minimal. Yang ketiga, proses pengerjaan yang cepat. Dan yang keempat, tentu saja pemulihannya juga jauh lebih cepat. Dokter Aka siap melayani sobatku sekalian di Poliklinik Bedah Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 16. Untuk informasi pendaftaran lebih lanjut, sobatku nanti bisa langsung kontak ke nomor yang ada di bawah ini. Sobatku, ingat, varises di kaki bukan hanya problem kosmetik yang hanya mengganggu penampilan saja, tetapi merupakan problem medis yang harus ditangani sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan kita ke depannya. Jangan lupa like dan share video ini sehingga semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari podcast kita kali ini. Dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, saya Dr. Yohana bersama dengan Dr. Raka, kami undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Asik Sobatku berikutnya, dan salam teduh untuk sembuh.